Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnausi Lestari, NIM 080112823287. Di sini saya akan menjelaskan mengenai price impact without diverging atau dampak harga tanpa rata-rata. Langsung saja. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan tentang mempersembahkan metode untuk memperkirakan dampak harga di pasar yang dipandu oleh pesanan yang tidak menggunakan rata-rata dari eksekusi atau skenario. Dengan menggunakan data buku pesanan yang terkait dengan satu eksekusi tunggal dari meta order jual, memperkirakan kontribusinya terhadap penurunan harga selama perdagangan. Melakukannya dengan memodelkan buku pesanan menggunakan proses Hawkes yang bergantung pada keadaan, dan dengan mendefinisikan profil dampak harga dari eksekusi sebagai fungsi dari kompensator proses Hawkes yang bergantung pada keadaan. Menerapkan metode kami pada dataset dari Nascat dan menyimpulkan bahwa penjadwalan pesanan anak jual memiliki dampak yang lebih besar pada harga dibandingkan dengan ukuran pesanan tersebut. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai proses Hawkes. Nah, proses Hawkes di sini adalah model statistika yang digunakan untuk menggambarkan kedatangan peristiwa yang terjadi dalam waktu, di mana kedatangan suatu peristiwa dapat mempengaruhi kedatangan peristiwa berikutnya. Proses ini termasuk dalam kategori proses titik atau point process dari dan memiliki sifat memori, yang berarti bahwa sejarah kedatangan peristiwa sebelumnya dapat mempengaruhi intensitas kedatangan peristiwa di masa depan. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memperkirakan dampak harga dari pesanan dalam pasar yang dipandu oleh pesanan tanpa harus melakukan rata-rata dari eksekusi atau skenario. Kedua, apa kontribusi dari eksekusi meta order jual terhadap penurunan harga selama perdagangan? Ketiga, bagaimana model proses Hawkes yang bergantung pada keadaan dapat digunakan untuk memodelkan buku pesanan dan mendefinisikan profil dampak harga? Keempat, sejauh mana penjadwalan pesanan anak jual mempengaruhi harga dibandingkan dengan ukuran pesanan itu sendiri? Lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak harga. Apa yang dimaksud dengan menganalisis dampak harga? Menganalisis dampak harga di sini yaitu memahami bagaimana eksekusi pesanan, terutama meta order, mempengaruhi harga di pasar yang dipandu oleh pesanan. Yang kedua, mengembangkan model. Mengembangkan model di sini yaitu proses Hawkes yang bergantung pada keadaan untuk memodelkan dinamika buku pesanan dan dampak harga. Ketiga itu ada menyediakan wawasan praktis. Memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh trader dan investor untuk mengoptimalkan strategi perdagangan mereka berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak harga. Di selanjutnya ini ada menguji data nyata. Nah, yang dimaksud dengan menguji data nyata ini menerapkan metode yang dikembangkan pada dataset dari Nascat untuk menguji keefektifan dan relevansi metode dalam konteks pasar nyata. Yang terakhir itu penilaian dampak penjadwalan pesanan. Apa yang dimaksud dengan menilai dampak penjadwalan pesanan itu menyimpulkan bahwa penjadwalan pesanan anak jual memiliki dampak yang lebih besar pada harga dibandingkan dengan ukuran pesanan, memberikan informasi penting bagi trader dan investor dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Ada 5 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu pemahaman yang lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan pemahaman yang lebih dalam? Pemahaman yang lebih dalam itu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak harga dari pesanan dalam pasar yang dipandu oleh pesanan yang dapat membantu trader dan investor dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada metode baru.
Di sini metode baru itu adalah memperkenalkan metode baru untuk memperkirakan dampak harga tanpa perlu melakukan rata-rata yang dapat meningkatkan akurasi analisis pasar. Ketiga yaitu ada aplikasi praktis. Yang dimaksud dengan aplikasi praktis yaitu menggunakan data nyata dari Nasdaq sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks pasar yang sebenarnya, memberikan relevansi praktis bagi para pelaku pasar. Yang keempat itu ada strategi perdagangan yang lebih baik. Nah, apa yang dimaksudnya itu dengan memahami bagaimana penjatuhan pasaran anak jual mempengaruhi harga, trader dapat mengembangkan strategi perdagangan yang lebih efektif dan mengurangi resiko. Yang terakhir itu ada kontribusi pada literatur. Yang dimaksud ini adalah menambahkan literatur yang dapat yang ada tentang dinamika pasar dan model proses Hawkes, serta membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada beberapa landasan teori. Yang pertama adalah eh, pasar yang dipandu oleh pesanan. Apa yang dimaksud dengan pasar yang dipandu oleh pesanan? Konsep ini menjelaskan bagaimana harga dan volume dalam pasar ditentukan oleh kedatangan dan eksekusi pesanan. Dalam pasar ini, pesanan beli dan jual berinteraksi untuk menentukan harga pasar. Kedua adalah dampak harga. Dampak harga di sini yaitu merujuk pada perubahan harga yang terjadi sebagai akibat dari eksekusi pesanan. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dampak ini, terutama dalam konteks pesanan besar yang dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Kemudian ada model proses Hawkes. Model ini digunakan untuk menggambarkan kedatangan pesanan dan perubahan harga dalam buku pesanan. Proses Hawkes adalah proses titik yang memiliki sifat memori di mana kedatangan suatu peristiwa dapat mempengaruhi kedatangan peristiwa berikutnya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya di awal tadi. Kemudian buku pesanan. Buku pesanan adalah daftar semua pesanan yang belum dieksekusi dalam pasar. Buku ini mencakup informasi tentang harga dan volume dari pesanan beli dan jual yang aktif. Kemudian terakhir adalah profil dampak harga. Profil dampak harga ini menggambarkan bagaimana dampak harga dari eksekusi pesanan berubah seiring waktu. Dalam penelitian ini, profil dampak harga didefinisikan sebagai fungsi dari kompensator dari proses Hawkes yang bergantung pada keadaan. Nah, kemudian selanjutnya hasil penelitian. Oke, di sini ada estimasi dampak harga. Nah, dimaksud dengan estimasi dampak harga ini adalah metode yang dikembangkan berhasil memperkirakan kontribusi dari eksekusi meta order jual terhadap penurunan harga selama perdagangan. Ini menunjukkan bahwa analisis granular dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Kedua adalah pengaruh penjadwalan pesanan. Nah, di sini yaitu peneliti menemukan bahwa penjadwalan pesanan anak jual memiliki dampak yang lebih besar pada harga dibandingkan dengan ukuran pesanan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa cara pesanan dijadwal dan dieksekusi dapat mempengaruhi dinamika harga secara signifikan. Yang kedua itu data Nasdaq. Penerapan metode pada dataset dari Nasdaq memberikan bukti empiris yang mendukung temuan tersebut. Data ini menunjukkan pola yang konsisten dan teori yang ada mengenai dampak harga dan perilaku pasar. Kemudian yang terakhir yaitu konsisten model. Konsisten model ini proses Hawkes yang bergantung pada keadaan terbukti efektif dalam memodelkan dinamika buku pesanan dan memberikan um, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pesanan mempengaruhi harga. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dampak harga dalam pasar yang dipandu oleh pesanan dan dapat digunakan oleh investor dan trader untuk mengoptimalkan strategi perdagangan mereka. Selanjutnya, di sini ada pembahasan. Nah, di sini pembahasan ada beberapa pembahasan yaitu pertama analisis dampak harga. Kedua, peran proses Hawkes. Tiga, implikasi untuk trader dan investor.
keempat, keterbatasan penelitian, dan kelima, arah penelitian selanjutnya. Pembahasan ini memberikan konteks yang lebih luas untuk hasil penelitian dan menunjukkan bahwa temuan tersebut dapat diterapkan dalam praktik perdagangan serta memberikan arahan untuk penelitian di masa depan. Selanjutnya, oke, udah selesai. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai dampak harga tanpa rata-rata. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.